I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 7 yang insya Allah soleh dan soleha. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi kita di bab terakhir. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bab terakhir di semester ganjil ini, yaitu bab 6 tentang sistem organisasi kehidupan, sel, dan jaringan. Sel adalah makhluk hidup yang diamati di bawah mikroskop, ya. Bagian dari makhluk hidup yang diamati di bawah mikroskop yang biasanya terdiri atas satu sel. Makhluk hidup yang terdiri atas satu sel disebut sebagai organisme uniseluler atau monoseluler atau bersel tunggal. Contohnya adalah Paramecium. Makhluk hidup terdiri atas banyak sel disebut sebagai organisme multiseluler. Contohnya adalah kuda laut dan juga manusia dan tumbuhan tingkat tinggi. Sel itu sendiri disusun oleh bagian-bagian yang lebih kecil yang kita sebut sebagai organel. Sel menyusun bagian-bagian yang lebih besar. Bagian yang lebih besar dari sel meliputi jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Bagian-bagian dari atom sampai biosfer membentuk suatu hierarki biologi. Hierarki ini membentuk suatu organisasi kehidupan. Adapun bentuk dari hierarki biologi adalah terdapat pada skema atau gambar berikut. Jadi dari atom kemudian membentuk biosfer, membentuk molekul, kemudian membentuk sel, jaringan, jaringan itu sendiri membentuk organ, organ membentuk sistem organ, kemudian membentuk organisme, dan organisme membentuk populasi, populasi membentuk komunitas, komunitas membentuk ekosistem, kemudian ekosistem bersatu padu juga membentuk biosfer, begitu juga seterusnya. Jadi ada saling keterkaitan di situ. Kemudian menurut teori sel itu sendiri adalah suatu satuan struktural, fungsional, dan hereditas yang terkecil dari suatu makhluk hidup, atau sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Bagian utama sel yaitu membran atau selaput plasma atau membran sel, protoplasma, dan inti sel atau nukleus. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel itu sendiri dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang inti selnya itu tidak mempunyai membran inti sehingga bahan inti selnya menyebar di seluruh sitoplasma. Jadi bahan inti selnya itu menyebar. Sedangkan sel prokariotik ditemukan pada anggota kingdom Monera. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang inti selnya mempunyai membran inti. Sel eukariotik terutama ditemukan pada anggota kingdom Protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Ini adalah gambarnya. Di sebelah kanan adalah di sebelah kiri adalah sel prokariotik, sedangkan di sebelah kanan adalah sel eukariotik. Seperti kita lihat pada sel prokariotik, dia bagian-bagian selnya tidak menempati tempat tertentu, sehingga dia bagian-bagian selnya itu menyebar, ya, menyebar. Sedangkan kalau pada sel eukariotik, bagian-bagian intinya ini tidak menyebar, tapi terpusat pada satu tempat dan letaknya beraturan. Oke, selanjutnya ini adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan.
sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaannya adalah pada sel hewan tidak memiliki sel yang berselulosa, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berselulosa. Seperti kayu ya, dia punya lapisan tebal, itu adalah lapisan selulosa atau kulit kayunya itu mengandung selulosa. Yang kedua, tidak memiliki butir plastisida, sedangkan tumbuhan memiliki butir plastisida. Yang ketiga, bentuk dari sel hewan ini tidak tetap karena membran selnya elastis sehingga bisa berubah-ubah. Sedangkan tumbuhan bentuknya tetap karena dinding sel bersifat kaku. Yang keempat, pada sel hewan memiliki sentrosoma, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki sentrosoma. Yang kelima, pada sel hewan jumlah mitokondria relatif banyak, sedangkan pada sel tumbuhan jumlah mitokondrianya relatif lebih sedikit karena fungsinya sudah dibantu oleh plastisida. Yang terakhir, sel hewan itu vakuolanya berjumlah banyak dan ukurannya relatif kecil, yang berwarna biru muda ini ya. Vakuolanya berjumlah banyak dan ukurannya relatif kecil, sedangkan pada tumbuhan vakuolanya sedikit tapi ukurannya lebih besar ya, lebih besar. Oke. Berikutnya adalah fungsi dari bagian-bagian sel atau fungsi dari organel sel. Yang pertama adalah dinding sel, fungsinya adalah penyokong dan pelindung. Ini terdapat pada sel tumbuhan. Membran sel adalah penyokong, pelindung, dan transportasi sel. Kemudian sitoplasma fungsinya untuk reaksi metabolisme, penyedia bahan baku metabolisme, dan sarana organel tertentu bergerak oleh cairan sitoplasma. Kemudian RE atau retikulum endoplasma, ada RE kasar, ada RE halus. RE kasar itu menyintesis protein, sedangkan RE halus menyintesis lemak untuk internal sel. Ribosom bebas menyintesis protein untuk fungsi sitosol, sedangkan ribosom terikat menyintesis protein untuk dimasukkan ke dalam membran RE atau membran retikulum endoplasma yang nantinya akan disintesis oleh RE kasar. Kemudian badan Golgi menerima, memodifikasi, memilah, dan membungkus molekul dari retikulum endoplasma untuk seterusnya disimpan atau dikirim keluar sel. Lisosom sebagai organ ekskresi, autolisis, dan pencernaan intraseluler. Mitokondria fungsinya untuk respirasi sel. Plastida fungsinya untuk fotosintesis, biasanya ditemukan pada sel tumbuhan untuk membantu fungsi dari vakuola ya. Nukleus mengendalikan metabolisme dan menyimpan materi genetik berupa DNA. Nukleus ini adalah inti sel. Nucleolus menyintesis ribosom dan menyintesis protein, sedangkan vakuola fungsinya kompleks sekali, yaitu menyimpan gas yang pertama, senyawa, ion organik, kemudian menyimpan pigmen daun, buah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang bergabung dan membentuk fungsi yang sama. Yang pertama adalah jaringan pada hewan. Pada manusia dan hewan terdapat 4 macam jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat atau penyokong, kemudian jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel. Jaringan ini adalah jaringan yang melapisi permukaan organ atau tubuh, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Biasanya, jaringan epitel ini akan membentuk kulit, ya, karena kulit ini melapisi bagian luar dan bagian dalam tubuh. Jaringan pengikat atau penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan mempersatukan organ-organ menjadi sistem organ. Jaringan ini juga disebut sebagai jaringan penyokong karena berfungsi menyokong dan melindungi organ-organ yang lemah.
Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan pengikat dibedakan menjadi jaringan lemak, jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat liat, jaringan tulang yang terdiri atas tulang keras dan tulang rawan, serta jaringan darah. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan tubuh yang mempunyai kemampuan kontraksi dan relaksasi. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jaringan otot lirik, otot polos, dan otot jantung. Kemudian yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf disusun oleh sel-sel saraf atau neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu neuron sensorik, neuromotorik, dan neuron konektor. Yang kedua, jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Epidermis terletak di permukaan organ, bisa di akar, batang, dan juga daun. Fungsinya untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Jaringan parenkim disebut jaringan dasar karena merupakan penyusun sebagian besar organ tumbuhan. Fungsi jaringan ini antara lain memperkuat jaringan-jaringan yang lain, tempat menyimpan cadangan makanan, dan sebagai tempat pertukaran gas. Jaringan penguat terdiri atas 2 macam jaringan, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Sedangkan jaringan pengangkut terdiri dari 2 macam jaringan, yaitu silem atau pembuluh kayu dan flum atau pembuluh tapis ayak. Silem mengangkut air menuju ke air dari garam mineral dari akar ke tubuh tumbuhan, sedangkan flum mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, kita akan melanjutkan materi kita. Materi yang terakhir untuk minggu depan. Minggu depan adalah pertemuan terakhir, yaitu tentang organ, sistem organ, dan organisme. Oke, sekian dari Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.